太不可思议了！嫌疑，他们怎么了？ Yo, halo guys, selamat kembali di channel Imam Tanto. Di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita Donghua baru yang berjudul My Journey to Otherworld part ke-12-nya. Dan yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya. Xiaofan pun diizinkan oleh Patriarch untuk berlatih teknik telapak penghancur. Walaupun Xiaofan belum mencapai master tertinggi, itu dikarenakan Xiaofan sangat berbakat dan tidak seperti Chenlo yang pemalas. Setelah hal tersebut, Xiaofan pun berlatih dengan boneka kayu yang ada di luar kamar kultivasi. 空地上的木头人也是给我修炼用。Ia pun mengetahui bahwa tinju penghancurnya tidak buruk. Walaupun sudah mengeluarkan suara ketiga, Xiaofan pun merasa perkembangan latihannya sangat lambat. Kemudian Chenlo dan Ruyan pun tiba di sana. Saat itu Chenlo pun bergumam bahwa perkembangan latihan Xiaofan sangat cepat. Xiaofan pun menanyakan apakah merusak boneka kayu saat latihan akan disalahkan. Tak lama setelah hal itu, Patriarch pun muncul di sana. Ia pun langsung saja memarahi Chenlo dikarenakan telah merusak boneka kayu. Ditambah lagi itu sebelum latihan, Chenlo bilang bukan ia yang merusaknya. Namun Patriarch mengatakan tidak apa-apa setelah Xiaofan bilang bahwa ialah yang merusak boneka kayu. 你弄坏的？家主，是我。是了。家主。 Patriarch juga menanyakan apakah Xiaofan sudah siap untuk memperkuat 8 meridian khusus dan juga 12 meridian utama. Dikarenakan Xiaofan sudah siap, Xiaofan pun memenuhi syarat untuk berlatih telapak penghancur gunung. Kemudian Patriarch pun langsung saja mengeluarkan gulungan, yaitu jalur aktif spiritual dari teknik telapak penghancur. Kemudian Xiaofan pun langsung membacanya. Ia pun mengatakan patah saja menjadi jurus tingkat misterius menengah, dikarenakan ternyata berlatih jurus ini harus membuka 5 meridian kecil. Ditambah lagi setelah Chenlo dan Ruyan melihat gulungan ini, Chenlo pun mengetahui bahwa Patriarch tidak menipunya. Namun ia bertanya apakah Xiaofan cocok dengan latihan ini, dikarenakan Xiaofan baru di ranah master. 可小凡才是50境，让他骗我，要打通这些经脉。确定要跟他比吗？ Setelah mereka bertiga mengingat jalur aktifnya, Patriarch bilang apakah mereka tahu mengapa Raja Kota baru mengeluarkan jurus ini sebagai hadiah. Itu dikarenakan anaknya yaitu Yiyun sudah menerobos ke master hebat dan juga akan berlatih jurus ini. Xiaofan pun bertanya bukankah membuka meridian itu sangat sulit. Patriarch pun mengatakan itu memang benar, dikarenakan banyaknya meridian kecil tubuh yang harus dibuka sehingga bisa mengeluarkan kekuatan maksimal. Namun membuka meridian yang tertutup sangat berbahaya. Ia pun mengingatkan Xiaofan dan lainnya agar tidak memaksakan ketika membuka meridian. 小凡，你与柔烟沉醉大化，不过去打赌，但是一定要量力而行，不可。 Patriarch juga meninggalkan penetua Chen Xian di sini agar mereka bertiga bisa bertanya ketika tidak mengerti. Setelah hal tersebut, mereka bertiga pun mulai berkultivasi, yaitu untuk membuka meridian kecil. Saat itu penetua Chen Xian pun mengetahui bahwa Ruyan dan Chenlo mulai membuka 5 meridian kecil tersebut. 肉烟和陈洛也带5条细小的经脉了。 Namun di sisi Chenlo, nampaknya ia tidak kuat menahan efek balik dari meridian kecil. Hingga akhirnya penetua pun harus menghentikan Chenlo merangsang meridian. Tapi setelah Chenlo selesai, ia mengatakan dengan kecepatan latihannya saat ini, ia bisa membuka 1 meridian kecilnya setengah bulan lagi. Tapi penetua Chen Xian menegaskan, Chenlo lebih rajin lagi berlatih, dikarenakan membuka 5 meridian kecil membutuhkan waktu yang lama. Dikarenakan dampak meridian kecil sangat buruk bagi tubuh. 时间久了，经脉反噬肉体，也争取在更快的时间内突破才。 弟子明白。 Setelah hal tersebut, Ruyan pun selesai berkultivasi. Ia juga bilang sepertinya butuh waktu 4-5 hari untuk membuka meridian kecil pertamanya. Dan itu lebih cepat dari Chenlo. 哪有那么容易？
喂，比我还快。这个时间4、5天，那你 Sementara di sisi Xiaofan, ia belum masih berkultivasi. Penatua bilang dikarenakan Xiaofan masih di ranah master, sebaiknya tidak terlalu terburu-buru. Namun Chenlo dan lainnya menjadi terkejut dikarenakan Xiaofan sedang membuka meridian kecilnya. Namun saat itu Ruyan menjadi khawatir kepada Xiaofan dikarenakan jika tidak hati-hati, maka latihan Xiaofan selama ini akan menghilang. 他的修为会全部丧失。无闹， Ruyan pun meminta penatua Chen Xian untuk membujuk Xiaofan agar menghentikannya. Tapi penatua bilang lebih baik tunggu saja dan lihat terlebih dahulu. Hingga akhirnya Xiaofan pun berhasil membuka suatu meridian kecilnya. Saat itu Ruyan pun menjadi terkejut. Xiaofan bisa membuka meridian kecil walaupun ini belum 1 jam. 打通了第一条经脉。 Bahkan Chenlo saja mengatakan bahwa ini terlalu luar biasa. Setelah Xiaofan selesai berkultivasi, Ruyan bilang bahwa tadi Xiaofan membuka meridian kecil untuk belajar teknik telapak penghancur gunung. 你刚才是在冲击崩山掌的经脉？ Ruyan pun menjadi semakin terkejut. Ternyata Xiaofan merangsang meridian kecilnya 6 kali. Setelah penatua Chen Xian mengeceknya, ternyata itu benar adanya. 陈贤长老， Ia juga menanyakan sejak kapan Xiaofan menerobos ke master besar. Xiaofan bilang ia menerobos ke master besar ketika di hutan barat liar, yaitu sembari menunggu Ruyan dan juga lainnya. Namun Xiaofan masih mengatakan bahwa kecepatan latihannya masih terlalu lambat. Mendengar hal tersebut, Ruyan pun langsung pergi, yaitu untuk latihan secara tertutup. Melihat hal tersebut, Xiaofan pun bertanya ada apa dengan Ruyan. Chenlo pun mengatakan bahwa Ruyan akan segera menerobos ke master hebat. Padahal sebenarnya Ruyan tidak ingin tertinggal oleh Xiaofan. Mendengar hal itu, Xiaofan pun bertekad ia harus lebih rajin lagi berlatih setelah menguasai jurus telapak penghancur. 修炼才行。吴嫣姐这种天才都如此努力，等我学。 Hingga akhirnya Chenlo juga akan berlatih di kamar kultivasi. Namun penatua Chen Xian menyuruh Chenlo mencari tempat lain untuk berlatih dan jangan mengganggu Ruyan. Chenlo juga bilang kepada Xiaofan berlatih jurus bisa lain kali dan lebih baik melatih tubuhnya. Saat itu penatua Chen Xian juga mengatakan bahwa mereka takut tertinggal oleh Xiaofan setelah melihat kecepatan latihan Xiaofan. 这两个家伙过快又受刺激吗？ Kemudian Xiaofan juga akan berlatih kembali dikarenakan ia tidak mau malas melihat Ruyan dan Chenlo berlatih dengan rajin. Sementara itu di kediaman keluarga Bai, mereka pun sedang menunggu kedatangan penatua besar. Para tetua juga bertanya-tanya mengapa setelah penatua besar mendapatkan token pejuang, ia tidak kunjung pulang dari sekte awan hitam. 得到五殿令后，为何迟迟不归？我可是听说琉璃小姐获得一块5云宗的内门弟子，只要获得五殿令，我们可以直接。 Mendengar hal itu, Patriark dengan marah berkata bahwa para tetua hanya ingin token pejuang untuk diberikan kepada anaknya. Dan anak mereka bisa menjadi murid dalam sekte awan hitam. Tak lama setelah hal itu, ajudan melapor bahwa penatua besar sudah pulang. 就算进了内门，又有何用？家主，大长老回来了。 Setelah penatua tiba, ia pun memberikan hormat pada Patriark. Setelah penatua duduk, salah satu tetua pun menanyakan mengapa penatua tidak pulang selama 1 bulan dari sekte awan hitam. 家主，云云宗了吗？怎么近1个月了才归来？ Penatua pun menjelaskan bahwa ia pergi ke kota Muyun. Mendengar hal tersebut, tetua lainnya pun mengetahui bahwa penatua besar pergi ke keluarga Chen. Ditambah lagi, di sana juga ada tunangan Liu Li yaitu Xiaofan. Namun terlihat para tetua tidak setuju dengan pernikahan konyol ini. 是人中龙凤，家主为何不解除这闹剧般的婚？是琉璃妹妹未婚夫的陈家吗？休得胡闹！
Tetua pun bertanya, mengapa penetua besar yaitu kakek yang membela keluarga Chen. Kakek yang mengatakan bahwa Liu Li sendiri yang menyuruh ia memberikan token pejuang kepada Xiaofan. Mereka pun bertanya-tanya untuk apa token pejuang diberikan kepada Xiaofan. Dikarenakan Xiaofan tidak bisa berkultivasi. 我这把老骨头只能跑上一交给他做甚？ Setelah para tetua pergi, Patriark pun menanyakan bagaimana keadaan keluarga Chen. Kakek yang menjawab, keluarga Chen sudah jatuh ketika kehilangan jeniusnya. Namun sekarang Xiaofan bisa berlatih. Ditambah lagi sudah mencapai Rana Master. 既然如此，你为何还将天才？陈家早已没有昔日的辉煌，他能修炼，而且现在 Mendengar hal itu, Patriark mengatakan ranah Xiaofan masih rendah dibandingkan dengan ayahnya. Tapi kakek yang mengatakan di seluruh kerajaan Dou ada berapa orang yang bisa dibandingkan dengan Chen Tianchang, yaitu ayah Xiaofan. Oke guys, itu adalah dari alur cerita Donghua My Journey to Otherworld part ke-12-nya. Dan untuk part selanjutnya akan diupdate secepatnya, oke? Nah, terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga mendoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana, oke? Dan tentunya agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye.